Sampurasun wilujeng sumping di pengajaran bahasa Sunda. Kumaha kabarna? Mugia tetap sehatnya. Minggu ayeuna urang ngajengkeun deui pengajaranana. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Ibu ingin memberitahu atau memberi materi tentang ragam hormat dan ragam basa loma. Nah, jadi kalau misalnya kalian tahu di dalam bahasa Sunda itu ada perbedaan penggunaan bahasa. Jadi misalnya kalau kalian berbicara kepada yang lebih tua atau berbicara kepada yang sebaya atau seumuran atau berbicara kepada yang lebih muda, nah itu menggunakan bahasa yang berbeda. Jadi kalau yang lebih tua bahasanya lebih sopan atau disebut ragam hormat. Kalau yang untuk diri sendiri disebut ragam hormat untuk diri sendiri atau ragam hormat keseorangan. Lalu ada bahasa yang digunakan untuk bicara sehari-hari kepada teman sebaya atau disebut bahasa loma. Nah, hari ini kita akan mempelajari satu persatu contoh-contoh dari ragam bahasa tersebut. Kalau kamu bisa lihat di sebelah sini sudah ada tabel. Nah ya, bisa kamu lihat kan di situ ada beberapa kata yang ibu pilihkan, kata-kata sederhana yang kita gunakan sehari-hari dan versinya atau beberapa perbedaannya yang digunakan kepada tingkatan umur tertentu. Misalnya di sini ada tidur, ya dalam bahasa Indonesia tidur. Nah, kalau ragam hormat keseorangan atau ragam hormat untuk diri sendiri itu tidur menjadi mondok. Nah, kalau untuk yang lebih tua kulem. Nah, kalau untuk kepada teman-teman atau teman sebaya sare. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ibu nuju kulem. Nah, itu kan pakai kecap atau pakai kata kulem. Lalu misalnya untuk diri sendiri, abdi bade mondok atau saya mau tidur. Artinya tetap sama kan kayak tadi. Ibu bade kulem, yang artinya ibu mau tidur. Abdi bade mondok, saya mau tidur. Nah, misalkan kamu berbicaranya kepada teman sebaya, abdi rek sare, sama artinya saya mau tidur. Tapi beda, perbedaannya itu ada di orang yang menjadi lawan bicara kamu. Nah, ini contoh kedua ada makan. Nah, makan ini ragam hormat keseorangannya nada, ragam hormat kesaluhurannya tuang, lalu ada ragam lomanya dahar. Contohnya lagi ya, abdi bade neda, ya kan artinya saya mau makan. Lalu ada ragam hormat untuk yang lebih tua, ibu nuju tuang, yang artinya ibu sedang makan. Lalu jika kamu berbicara kepada teman sebaya, abdi keur dahar atau saya sedang makan, tetap sama artinya, hanya penggunaan katanya yang beda. Lalu ini yang ketiga ada pergi. Contohnya misalkan abdi bade mios ka sakola, yang artinya saya mau berangkat ke sekolah. Lalu ragam hormat kasaluhureun, misalnya ibu guru angkat ka sakola, yang artinya tetap ibu guru berangkat ke sekolah atau pergi ke sekolah. Lalu ada ragam loma, misalkan kamu bicara kepada teman, abdi indit ka sakola, yang artinya saya pergi ke sekolah, tetap sama. Nah, kata selanjutnya ada pulang. Contohnya untuk diri sendiri, abdi wangsul di sekolah, yang artinya saya pulang dari sekolah. Lalu untuk ragam hormat kasaluhureun, contohnya Bapak mulih di kantor, yang artinya Bapak pulang dari kantor. Lalu misalnya kamu sedang berbicara kepada teman, abdi balik di sekolah, yang artinya saya pulang dari sekolah. Lalu di sini kalimat selanjutnya ada mendengar. Kalau untuk diri sendiri nguping. Contoh kalimatnya misalnya abdi nguping kabar yen sekolah ditutup, yang artinya saya mendengar kabar kalau sekolah ditutup. Nah, ini ada ragam hormat kasaluhureun ngadangu. Contohnya ibu ngadangu kabar yen sekolah ditutup, artinya tetap sama, ibu mendengar kabar sekolah ditutup. Jadi kalau yang ragam hormat kasaluhureun ini digunakan kepada orang yang lebih tua ya. Lalu di sini ada ragam loma. Misalkan kamu ngobrol sama teman kamu, abdi ngadenge kabar yen sekolah ditutup, yang artinya tetap sama, saya mendengar kabar sekolah ditutup.
Lalu di sini ada membeli. Contohnya untuk diri sendiri. Abdi meser sepatu di pasar. Yang artinya saya membeli sepatu di pasar. Lalu ada yang untuk lebih tua, ibu ngagaleh sepatu di pasar. Yang artinya ibu membeli sepatu di pasar. Lalu ragam loma atau untuk yang sebaya, abdi meuli sepatu di pasar. Yang artinya tetap sama, saya membeli sepatu di pasar. Nah, begitu ya. Contoh penggunaan tingkatan-tingkatan dalam bahasa Sunda. Jadi ada yang untuk hormat kepada diri sendiri. Nah, hormat kepada diri sendiri ini biasanya kalau kamu berbicara kepada yang lebih tua, tapi sedang membicarakan tentang diri kamu, seperti tadi kan, abdi nuju nada, abdi bade mondok, abdi wangsul ti sakola. Jadi kita membicarakan tentang diri kita tapi dengan orang yang lebih tua. Misalkan kamu sedang berbicara kepada ibu guru. Misalkan kamu bicara kepada ibu guru karena kamu terlambat. Jadi misalkan kalimatnya seperti ini. Hapunten ibu, abdi elat lantaran abdi miosna kasiangan. Nah, jadi pakai kalimat atau pakai kata mios karena kamu sedang berbicara kepada yang lebih tua dan sedang membicarakan diri kamu sendiri. Bedakan kalau misalnya kamu sedang berbicara kepada teman sebaya dengan kalimat yang sama ya, kamu terlambat datang ke sekolah. Jadi kalau ke teman yang sebaya kalimatnya bisa seperti ini. Abdi elat datang ke sekolah lantaran indit naugi kaberangan. Nah, itu kan mios dan indit. Kalau indit itu untuk diri sendiri ngobrol kepada teman sebaya, kalau mios diri sendiri kepada yang lebih tua. Nah, kalau ragam hormat, kamu sedang membicarakan orang yang lebih tua. Ya kan tadi seperti ibu guru, bapak, mamang, bibi dan lain sebagainya. Itu menggunakan bahasa ragam hormat ke khas haluhureun atau kepada yang lebih tua. Nah, kalau ragam loma kamu gunakan ketika kamu berbicara dengan teman sebaya dalam konteks bicara sehari-hari seperti itu. Nah, itu materi untuk pembelajaran hari ini tentang ragam bahasa. Sebenarnya di bahasa Jawa pun ada ya tingkatan-tingkatan dalam penggunaan bahasa kepada yang lebih tua dan kepada yang lebih muda. Ini pun sama di bahasa Sunda, konsepnya seperti itu. Kamu boleh tulis yang ada di tabel, kamu boleh hafalkan, kamu boleh praktekkan juga. Nah, seperti itu pembelajaran hari ini. Hatur nuhun anu parantos ngaregepkeun. Terima kasih yang sudah menyimak dengan baik. Mugia manfaat, semoga bermanfaat. Wilujeng tepang deui. Hatur nuhun.